Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran matematika membahas tentang volume kerucut, yaitu bangun yang ke-6. Volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, ya. Jadi tetap ada kata sepertiga karena dari ini ada segitiga di puncaknya ini, ya. Nah, alasnya ini berbentuk lingkaran. Ya, maka kita buat 1/3 kali luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran adalah V kali R kali R. Maka volumenya 1/3 kali V kali R kali R kali T. Atau 1/3 kali V kali R persegi kali tinggi, di mana V ada 2, yaitu 3,14 dan 22/7. Ingat sekali lagi bahwa tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas, ya, yaitu ini nih. Ingat, inilah tingginya, sedangkan kedua garis yang ada pada gambar ini, pada tepi pinggiran ini adalah garis pelukis, ya. Jadi harus diperhatikan gambarnya. Kemudian lihat contohnya, tentukanlah volume bangun di bawah ini. Kita lihat bangun ini ada 2 angka di sini, 7 cm dan 12 cm. 7 cm ini apakah ini jari-jari atau diameter? Itu adalah jari-jari. Dari mana kita tahu itu jari-jari? Karena dari pusat lingkaran sampai tepi lingkaran. Maka 7 cm ini kita buat jari-jari. Kemudian 12 cm ini adalah tinggi. Maka volumenya 1/3 kali V kali R kali R kali T. Ya, kita buat saling membagi ini. 3 dengan 12, ini dia 4 cm. 7 dengan 7 menjadi 1. Maka langkah berikutnya 22 dari sini dia dikali 1 cm, dari sini tadi saling membagi, dikali 7 cm kali 4 cm sama dengan 616 cm kubik. Yang kedua, tentukanlah volume bangun di bawah ini. Kita lihat di sini bahwa ukuran dari bangun ini ada di luar, yaitu berbentuk garis atau panah ini. Maka kita harus bisa membaca 2 panah ini. Apa artinya? Yang pertama, pada alas ada angka 21 yang menunjukkan ukuran panah ini. Apakah ini jari-jari atau diameter? Ini adalah jari-jari. Karena panah itu tidak sampai ke tepi yang satu lagi. Dia dari titik pusat sampai tepi lingkaran. Maka ini kita tulis adalah R. Sedangkan 18 ini menunjukkan ukuran tinggi. Dari mana taunya? Yaitu dari panah ini, dari alas sampai titik puncak. Nah, ini adalah tinggi. Nah, kita buat di sini R 21 cm, tinggi 18 cm. Kita masukkan rumusnya ini 1/3 kali V kali R kali R kali tinggi. Kita masukkan harga 1/3 kali 22/7 kali 21 cm kali 21 cm kali 18 cm. Lalu kita buat saling membagi. 7 dengan 21 dapat 3 di sini. Kemudian 3 ini dengan 3 ini saling membagi. Boleh seperti itu, ya. Maka tinggallah 1. Ya, di sini tidak Ibu tulis di saling membagi ini, tapi Ibu tulis di langkah berikutnya. Ini dia 1 itu. Ya. Maka tinggallah 22 kali cm kali 21 kali 18 cm. Ini dia 22 kali 1 cm kali 21 cm kali 18 cm sama dengan 8.316 cm kubik volumenya, ya. Kemudian berikutnya tentukanlah volume bangun di bawah ini. Masih seperti tadi, bahwa ukurannya berbentuk garis atau panah. Kita lihat pada alas, yaitu angka 14 menunjukkan ukuran panah ini. Panah ini sebagai apa? Yaitu diameter. Dari mana itu kita tahu? Karena panah ini adalah dari ujung atau tepi lingkaran sampai tepi lingkaran dengan
lurus berarti melalui titik pusat, sehingga dia adalah diameter. Kita tulis diameter 14 cm. Kemudian tingginya ini dia 6 cm. Maka kita buat R 14 cm dibagi 2 sebagai 7 cm dan T 6 cm. Ibu ingatkan kembali mengapa selalu harus ada R. Karena pada rumus itu adalah 1/3 kali V kali R kali R kali T. Maka diameter harus dicari dulu, dibagi dulu untuk mencari jari-jari, ya, seperti ini. Seperti lingkaran dan tabung yang pelajaran lalu. Oke, berikutnya kita buat harganya 1/3 ini 22/7 dikali jari-jari 7 kali 7 kali 6 cm, ya, karena 6 ini tingginya. Lalu kita buat saling membagi 7 dengan 7 saling membagi, 6 dengan 3 ini saling membagi, ya, 6 dan 3 ini saling membagi, maka 2 cm. Ibu ingatkan kembali yang saling membagi itu adalah yang merupakan perkalian atau dapat dibagi, ya. Maka kita buat langkah berikutnya. Ini dia 22. Ini tadi 1, masukkan kemari 1 cm, kemudian kali 7 cm kali 2 cm dari sini, ya, sama dengan 308 cm kubik. Berikutnya, tentukanlah volume bangun di bawah ini. Kita lihat bangunnya. Ada 3 angka di sini. Oke, kita lihat alasnya dulu, ada 40 cm. Sebagai apa ini? Jari-jari atau diameter? Itu adalah diameter. Karena dari tepi lingkaran sampai tepi lingkaran ditunjukkan oleh garis putus-putus ini, maka dia adalah diameter. Kemudian, tinggi lingkaran 45 atau 48? Yaitu 45. Yang garis tegak lurus dengan alas. Lah 48 ini apa? Itu adalah garis pelukis. Di dalam soal ini sebagai pengecohnya. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Oke, maka yang kita pakai adalah angka 40 sebagai diameternya, 45 sebagai tinggi. Maka kita buat di sini diameter 40, jari-jari kita cari, 40 dibagi 2 yaitu 20 cm, tingginya 45 cm. Kita masukkan rumusnya, ini dia 1/3 kali V kali R kali R kali T. Oke, sama dengan 1/3 kali 3,14. Mengapa tidak 22/7? Karena garis diameter tadi dan jari-jari tadi bukan kelipatan 7. Maka kita buat 3,14 sebagai pi dikali 20 cm kali 20 cm kali 45. 3 dengan 45 saling membagi, dapat 15 di sini. Maka langkah berikutnya 3,14 dikali 20 cm kali 20 cm kali 15 cm sama dengan 18.840 cm kubik. Oke, berikutnya tentukanlah volume bangun di samping ini. Nah, kita lihat R-nya 10 cm, tingginya 42 cm. Ini dia, kita masukkan 1/3 kali V kali R kali R kali T. Kemudian 1/3 kali 22/7 kali 10 kali 10 kali 42. Lah, kenapa ya jari-jari 10 kok dipakai 22/7? Karena seperti yang Ibu katakan dari awal, jika ada salah satu dari jari-jari, dari diameter, dari tinggi merupakan kelipatan 7, maka pakailah 22/7 sebagai V. Nah, di sini ada kelipatan 7 yaitu 42. Jadi meskipun jari-jarinya 10, kita pakai pi-nya 22/7 karena ada kelipatan 7 di sini, ya. Maka 1/3 kali 22/7 kali 10 kali 10 kali 42 cm
Kemudian 7 dengan 42 saling membagi dapat 6. 3 dengan 6 saling membagi dapat 2. Maka 22 kali 10 kali 10 kali 2 cm kubik adalah 4.400 cm kubik. Oke, nanti dicatat setelah disaksikan YouTube-nya ya. Oke, selamat belajar.